Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu perkembangan etika dan moral siswa SD. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bermoral, beretika, dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini, kita akan melihat bagaimana teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg dapat membantu kita memahami tahapan moral anak usia sekolah dasar. Kita juga akan membahas peran guru dalam mendidik moral siswa, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan pendidikan moral berjalan efektif. Mari kita mulai dengan memahami mengapa pendidikan moral di usia SD sangat penting dan bagaimana kita sebagai pendidik dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Selamat menyimak. Perkembangan etika dan moral siswa SD yang ditinjau dari teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Judul ini menunjukkan fokus pembahasan pada perkembangan etika dan moral pada anak usia sekolah dasar, atau yang bisa juga disebut SD, yang merupakan masa penting dalam pembentukan karakter. Ditinjau dari teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, subjudul ini mengindikasikan bahwa pembahasan akan menggunakan teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg sebagai kerangka analisis. Yang pertama, pentingnya etika dan moral. Etika adalah landasan kepribadian dan perilaku sosial yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dalam filsafat, etika berhubungan dengan prinsip-prinsip moral. Lalu, adapun moral. Moral adalah nilai benar atau salah yang diterima dalam masyarakat berdasarkan norma sosial. Hubungan dengan agama dan filsafat. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai akhlak yang mengacu pada perilaku baik sesuai ajaran agama. Dalam filsafat, etika menjadi kajian yang lebih luas tentang prinsip moral. Relevansinya adalah anak yang memiliki moral baik akan memiliki bekal penting untuk masa depan, baik dalam aspek sosial, akademis, maupun perkembangan karakter. Selanjutnya, konteks pendidikan SD, usia SD 6-12 tahun. Masa ini dianggap krusial karena anak mulai membentuk konsep moral melalui interaksi dengan lingkungan. Anak di usia ini berada pada tahap awal, berpikir logis, namun masih cenderung mengikuti aturan karena motivasi eksternal. Motivasi anak mematuhi aturan, seperti yang pertama, takut hukuman. Anak mengikuti aturan untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman. Lalu yang kedua, ingin mendapat pujian atau imbalan. Anak patuh karena ingin mendapatkan penghargaan atau respon positif dari orang lain. Peran guru juga berfungsi sebagai model dan fasilitator dalam mengajarkan nilai-nilai moral. Guru tidak hanya memberi aturan, tetapi juga menunjukkan contoh perilaku yang sesuai. Lalu yang selanjutnya ada teori perkembangan moral. Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat yang berkembang sesuai usia dan lingkungan sosial. Yang pertama, prakonvensional. Usia SD. Anak mematuhi aturan karena motivasi eksternal seperti hukuman atau imbalan. Yang kedua, konvensional, yaitu pra-remaja. Anak mulai memahami pentingnya aturan sosial dan mematuhi aturan untuk menjaga hubungan sosial. Yang ketiga, pasca konvensional, yaitu remaja atau dewasa. Individu mulai berpikir kritis tentang prinsip moral universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Fokus ini pada teori penalaran moral anak berkembang seiring dengan usia dan interaksi sosial. Artinya, lingkungan sosial mempengaruhi bagaimana anak memahami dan menerapkan nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada fokus tahapan prakonvensional. Tahapan prakonvensional berlangsung pada usia 4-10 tahun yang sesuai dengan usia anak SD. Tahapan prakonvensional. Yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak patuh terhadap aturan karena takut dihukum. Lalu, moralitas anak pada tahap ini didasarkan pada konsekuensi langsung dari perilaku. Yang kedua, orientasi relativisme instrumental. Anak patuh karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Perilaku moral anak didasarkan pada keuntungan pribadi. Kesimpulannya, pembentukan moral anak usia SD sangat dipengaruhi oleh motivasi eksternal seperti hukuman dan imbalan. Namun, peran guru sebagai model dan fasilitator sangat penting untuk membantu anak memahami nilai-nilai moral yang lebih mendalam.
Dengan menggunakan teori Kohlberg, kita dapat memahami bagaimana perkembangan moral anak terjadi secara bertahap sesuai usia dan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya ada implikasi bagi guru SD. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk moral anak di usia sekolah dasar. Beberapa langkah yang harus dilakukan guru adalah yang pertama, menjelaskan alasan di balik aturan. Anak SD berada pada tahap prakonvensional sehingga mereka sering mematuhi aturan karena motivasi eksternal, seperti takut hukuman atau ingin imbalan. Guru juga perlu menjelaskan alasan logis di balik aturan agar anak-anak memahami pentingnya aturan tersebut, bukan sekadar mematuhinya secara mekanis. Yang kedua, tidak hanya menyuruh tapi juga berdialog. Guru perlu berdialog dengan siswa, memberikan ruang untuk anak bertanya dan memahami aturan secara mendalam. Dialog ini membantu anak mengembangkan penalaran moral. Yang ketiga, melatih penalaran moral. Bisa lewat cerita atau diskusi. Sederhananya, contoh, membahas situasi seperti apa yang harus dilakukan jika teman mencuri untuk melatih anak berpikir dan mengambil keputusan moral. Bisa juga dari pembelajaran kontekstual, seperti guru memberikan pertanyaan reflektif, seperti apa yang terjadi kalau kamu bohong, untuk membantu anak memahami konsekuensi moral dan dari tindakan mereka. Yang selanjutnya ada pendidikan moral efektif. Untuk pendidikan moral yang efektif, guru perlu menerapkan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif dalam menggunakan metode yang sesuai. Yang pertama, prinsip perkembangan kognitif. Anak belajar moral lewat proses berpikir, bukan hanya menghafal aturan. Rangsangan moral harus diberikan secara bertahap dan sesuai dengan usia anak. Yang kedua, metode yang digunakan. Seperti simulasi sosial, yaitu memberikan simulasi situasi sosial yang melibatkan dilema moral untuk melatih kemampuan anak mengambil keputusan. Bisa juga dari role play. Anak memainkan peran tertentu dalam situasi moral untuk memahami perspektif orang lain. Atau yang terakhir, dari diskusi kelas. Diskusi kelompok tentang nilai-nilai moral membantu anak belajar dari sudut pandang teman-temannya. Yang selanjutnya ada peran guru sebagai teladan. Guru harus menjadi panutan moral bagi siswa karena anak lebih cenderung meniru tindakan daripada hanya mendengarkan kata-kata. Beberapa poin penting diantaranya adalah guru sebagai panutan nilai moral. Guru harus menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan adil dalam kesehariannya. Lalu perilaku guru juga menjadi contoh langsung bagi siswa. Ada pula kunci keberhasilan pendidikan moral. Konsistensi guru sangat penting. Anak akan lebih mudah memahami nilai moral jika guru konsisten dalam menerapkan dan menunjukkan nilai tersebut. Yang selanjutnya ada tantangan dalam penerapan moral. Dalam penerapan pendidikan moral, terdapat beberapa tantangan utama yang harus diatasi, seperti media sosial. Konten negatif di media sosial dapat merusak nilai moral anak, seperti kekerasan, perilaku tidak sopan, atau informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Lalu, kurangnya keteladanan. Anak seringkali tidak mendapatkan contoh perilaku moral yang baik daripada orang dewasa di sekitar mereka. Ada pula krisis nilai, yaitu anak menghadapi kebingungan dalam membedakan mana yang baik dan buruk. Solusinya, penguatan karakter melalui pembelajaran nilai secara aktif seperti diskusi moral, simulasi, dan pembiasaan perilaku baik. Yang selanjutnya ada kesimpulan, pendidikan moral di SD. Pendidikan moral di usia SD sangat penting dan strategis karena anak berada pada tahap awal pembentukan karakter. Tahapan prakonvensional, anak membentukkan alasan logis dan contoh nyata untuk memahami nilai moral secara mendalam. Lalu teori Kohlberg. Teori Kohlberg juga membantu guru memahami tahapan perkembangan moral siswa sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lalu yang terakhir, karakter kuat. Karakter anak yang kuat terbentuk dari pembiasaan perilaku baik dan latihan penalaran moral yang konsisten. Beberapa referensi yang digunakan dalam materi ini adalah yang pertama, Didin Hafidudin tahun 2014 tentang etika peserta didik. Lalu ada pula dari Saiful Segala tahun 2013 tentang etika dan moralitas pendidikan. Yang terakhir dari Aini dan Ramadan tahun 2024. Peran guru dalam mengembangkan nilai etika dan moral. Kesimpulan umumnya, materi ini memberikan panduan lengkap bagi guru SD untuk memahami, mengajarkan, dan menerapkan pendidikan moral berdasarkan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat membantu anak membentuk karakter yang kuat dan nilai moral yang baik, yang menjadi bekal penting untuk masa depan mereka.